Shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, kasih dan anugerahnya besar bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua senang dan bahagia di pagi hari ini karena Tuhan masih menolong dan memberkati kita. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita menghadap Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang kami bisa tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, hari yang cerah, udara segar, dan suasana yang indah ya Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kami memulai, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah kami diberkati, diberikan pengetahuan dan juga pengertian yang baru akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang seberi tema berdiri teguh. Karena di bulan ini kita sedang berbicara memperjuangkan iman kita ya. Iman harus diperjuangkan. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 24, demikian firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Di ayat 24 kita menemukan kata berdiri teguh, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus berdiri teguh dalam iman kita. Berdiri teguh artinya kita harus mempertahankan iman kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Nah, tentu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita berharap bahwa kita menjadi orang Kristen yang militan, yang kuat. Tetapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, yang membuat kuat itu, yang membuat kita bisa berdiri teguh itu adalah adanya pergumulan-pergumulan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang terutama tadi adalah kita bisa berdiri teguh karena dia 21 katakan sebab Dia yang telah meneguhkan kamu. Nah, jadi Tuhan sendiri telah meneguhkan kita. Dikatakan di sini di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Nah, jadi mengapa kita bisa berdiri teguh? Karena kita diteguhkan oleh Tuhan sendiri, oleh Kristus ya. Dan bukan hanya itu, tetapi kita dimeteraikan, disahkan. Kita ini adalah milik Tuhan. Jangan ragukan bahwa saudara dan saya yang percaya Yesus adalah milik Kristus. Dan kita sudah dimeteraikan, sudah disahkan. Ya. Jadi kalau dikatakan sudah dimeteraikan itu tidak bisa diganggu gugat. Apa yang tidak bisa diganggu gugat? Yaitu sebagai milik Kristus. Dan juga memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi Tuhan memberikan jaminan bagi saudara dan saya yang memiliki iman kekristenan. Tuhan memberikan jaminan kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, dengan memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Ya, jadi kalau saudara merasa belum ada Roh Kudus, ya jangan ragu. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Salah satu tanda ada Roh Kudus dalam hati kita adalah kita mengalami apa yang disebut dengan sukacita surgawi. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang mungkin ya kita tidak tahu
dari mana datangnya? Itu datang begitu saja karena memang ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat di Korintus ini seperti yang kita baca di sini dikunjungi oleh Rasul Paulus, ya. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat ini sudah memiliki iman yang mantap, ya, iman yang teguh, yang kuat. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan karena kami mau memberitakan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Jadi Rasul Paulus melihat jemaat di Korintus ini imannya sudah mantap, sudah kuat, sudah teguh, sudah militan, ya. Nah, seperti dikatakan tadi, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu, ya. Jadi jemaat di Korintus sudah memiliki iman yang militan, yang kuat, dan mereka berdiri dalam iman. Mereka berdiri teguh dalam iman mereka. Inilah yang harus kita lakukan, kita miliki. Inilah sikap yang harus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam menjalani kekristenan kita. Kita harus berdiri teguh di dalam iman kita. Sekalipun pasti ada godaan, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, ya. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama seperti jemaat di Korintus, dan Rasul Paulus melihat bahwa mereka memiliki iman yang kuat, dan Rasul Paulus memuji mereka karena mereka berdiri teguh dalam iman mereka. Kiranya kita juga semua sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, harus berdiri teguh dalam iman kita, yaitu iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun mungkin ada yang menggoda kita atau mempengaruhi kita, ya, atau mungkin sengaja menarik kita, ya. Nah, seperti kemarin saya mengalami ada kunjungan dari saksi Yehova yang mereka tidak percaya sesungguhnya Yesus itu, ya, tapi Yehova. Nah, mereka dengan militan, dengan, ya, saya rasa cukup bagus juga bagaimana mereka menerangkan, tapi saya tidak mau tergoyahkan tentang iman saya kepada Kristus, ya. Jadi mungkin juga saudara pernah mengalami hal yang sama atau pengalaman yang sama, bagaimana saudara kita itu mengunjung kita, mempengaruhi kita untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Mungkin orang lain yang di luar yang saya sebutkan tadi, ada juga mungkin yang datang kepada kita untuk mempengaruhi kita. Nah, saudaraku, demikian yang dialami oleh jemaat Korintus. Nah, sekalipun ada yang menggoda, mempengaruhi, tetapi Rasul Paulus melihat bahwa mereka telah berdiri teguh dalam iman mereka. Kiranya setiap kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, apapun godaan, apapun tantangan dalam hidup kita, kita harus tetap berdiri teguh dalam iman kita. Iman kepada Kristus tidak goyah, tetapi kuat dan kokoh. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu sekalipun ada godaan, tantangan, hal-hal atau bahkan orang yang mempengaruhi kami untuk iman kami kepada Kristus, kami mau seperti jemaat di Korintus, kami mau berdiri teguh dalam iman kami, ya Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon kepadamu Tuhan, tolong kami karena kami hidup dalam dunia ini tidak lepas dari pergumulan dan persoalan kami sendiri. Mungkin dari dalam diri kami sendiri atau dari luar diri kami sendiri. Bisa saja mempengaruhi, menggoda kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang menjarahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus terus bekerja, menguatkan iman kami, menyertai kami dan melindungi kami. Secara khusus kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon berkati kami, lindungi kami, jagai kami. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh berkemenangan pada hari ini, kiranya renungan singkat boleh memberkati kita dan itu menjadi makanan rohani kita untuk kita kuat menjalani hidup kita sepanjang hari ini.
Shalom, salam berkemenangan.